Sesawiku, yaitu channelnya Renungan Harian, Inspirasi Kehidupan dan Portal Media Imam Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga Sobat Kaula Muda, Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus semuanya selalu dalam lindungan Bapa, selalu dalam kasih Bapa, diberikan kesehatan, sukacita yang luar biasa. Amin. Sobat Kaula Mudaku, Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk terima firman Tuhan dan dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus, pekan biasa ke-13. Mari Sobat Kaula Mudaku, Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari
penyakitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Halau Muda, Core ESU Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kalau kita melihat di tengah situasi yang sungguh-sungguh menakutkan, orang bisa kehilangan harapan atau teriak meminta tolong. Namun itu hanya terjadi pada orang yang terlalu yakin dengan kekuatannya sendiri. Seorang yang tak beriman seperti itu. Kalau kita gagal dalam bisnis, dalam nilai, kalau kita putus cinta, ditinggal kekasih, atau banyak hal yang kita merasa gagal dan frustasi, kadang kita merasa kehilangan dan sungguh-sungguh menakutkan. Sobat Kaula Muda, Core ESU Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kekuatan seorang beriman terletak pada iman. Yesus mengatakan sendiri hal itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita dapat lihat hal ini dalam Markus 5:34. Sobat Kaula Muda, Core ESU Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat kembali di tengah wabah COVID-19 dan pandemi yang sungguh lama ini terjadi, tinggal di dalam kerumunan bukanlah hal yang bijak. Kita diminta untuk tidak masuk dalam kerumunan. Yesus juga tahu dalam kerumunan bukan tempat ungkapan iman yang pasti. Karena iman masa mudah diinfeksi oleh pengaruh titipan yang sangat mematikan. Tetapi Tuhan punya pilihan pasti untuk mengantar kita pada iman yang sungguh-sungguh luar biasa dan sangat otentik. Sobat Halau Muda, Core ESU Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dalam pemazmur senantiasa yakin bahwa Tuhan mendengarkan teriakan minta tolong, yang menjadikan Tuhan penolongnya. Sungguh kalau kita melihat kisah Paulus memuji umat Korintus yang kaya dalam segala hal, kaya dalam iman dan pelayanan kasih yang telah mereka sungguh-sungguh praktekkan. Sobat Kaula Muda, Core ESU Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, karena memang sungguh demikianlah yang senantiasa diharapkan oleh Tuhan, bukan maut, tapi sukacita dan kasih pelayanan kita. Sobat Kaula Muda, Core ESU Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sungguh dalam setiap perjalanan hidup kita terkadang dikatakan di awal tadi menakutkan, bergelombang perjalanan kita, berlubang, penuh terjal. Kadang kita dikhawatirkan dengan banyak hal, situasi, masa depan kita, dan terkadang itu merasa menakutkan. Tapi sungguh kita mau sama-sama melihat bahwa hidup kita tidak sendirian, bahwa Tuhan sertai kita. Mari Sobat Kaula Muda, Core ESU Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, supaya kita tidak boleh takut lagi dengan segala hal, karena iman mau selamatkan kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang,
selama-lamanya. Amin. Sobat Halo Muda, Core Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kuasa, kekal dan penuh cinta, kami ucap syukur kepadamu dalam segala berkat yang boleh kami terima dengan sarana firman-Mu yang sungguh-sungguh ini. Semoga dengan sarana firman ini, kami mau meyakini bahwa Engkau satu-satunya harapan kami. Kami semakin dikuatkan dan tidak menakutkan kehidupan kami. Semakin banyak gelombang, kami semakin mampu dan berani hadapi itu semua. Kami mendoakan pula bagi orang-orang yang lemah, tersingkir, sakit dan menderita, batin mereka luka ya Bapa. Engkau jamah, Engkau kuatkan mereka, Engkau sembuhkan, pulihkan jiwa mereka ya Tuhan. Sehingga mereka semakin mampu hidup dengan sukacita, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa pula bagi kedua orang tua, sanak saudara orang-orang terkasih. Engkau jamah, Engkau berkati dengan kuasa-Mu yang kudus. Dan Engkau selalu berikan kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan. Kami berdoa pula bagi jiwa-jiwa orang-orang yang telah meninggal dunia ya Bapa, mendahului kami menghadap-Mu. Kiranya Engkau jamah jiwa-jiwa mereka, Engkau ampuni dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga. Mereka menjadi pendoa bagi kami semua. Dan kelak ya bangkitkan mereka, Engkau bangkitkan seperti Kristus sendiri. Kami mendoakan pula bagi dunia ini, kiranya Engkau berikan kedamaian, sukacita yang luar biasa. Kami berdoa pula semoga wabah COVID-19 pandemi ini segera usai dan kami semakin mampu dapat beraktivitas kembali dengan memuliakan nama-Mu tentunya. Amin. Dan bagi negara kami tercinta ya Bapa, kami berdoa semoga dengan sukacita Engkau berikan kerukunan, kedamaian. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Sobat Halo Muda, Core Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak. Kita sudah mau sama-sama dengarkan firman Tuhan dan terima firman Tuhan. Mari kita lakukan penuh semangat hari ini tanpa takut, tanpa ragu-ragu, dan jangan pernah khawatir. Apapun yang kita lakukan, Tuhan sertai kita. Mari Sobat Halo Muda Core Yesus Channel jadi warta baik untuk semua hal dan kita berguna buat orang lain juga. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta sebarkan video ini supaya semakin banyak orang terima berkat tentunya. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.